yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang makna proklamasi, kemudian bagaimana menerapkan nilai-nilai proklamasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita belajar tentang upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, kalau sampean tahu wilayah Indonesia ini sangat luas ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di ASEAN ini, di ASEAN ya, di negara-negara Asia Tenggara ini Indonesia merupakan negara yang paling luas ya, di antara negara ASEAN yang lainnya. Penduduknya terbesar di berbagai wilayah, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah penduduk Indonesia menduduki urutan keempat terbanyak di dunia loh, Mas. Berarti di Indonesia ini padat penduduknya, termasuk padat penduduknya. Nah, kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk dapat menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Ya. Nah, apa sih itu sejahtera? Dalam istilah umum, sejahtera itu menunjukkan keadaan yang baik. Kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur itu tidak kekurangan ya, dalam keadaan sehat dan damai. Kalau semuanya itu sudah terlaksanakan, itu bisa disebut rakyatnya sejahtera. Kalau masih ada yang kesusahan, kelaparan, berarti itu belum sejahtera namanya ya. Sekarang kami lihat apakah kami sudah sejahtera atau belum. Ya, dilihat dirinya sendiri. Aku sudah sejahtera belum ya? Aku sudah bisa menikmati belajar belum ya? Kalau sampean ini, alhamdulillah dalam masa pandemi sampean bisa belajar secara online, sedangkan teman kalian ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online karena tidak memiliki HP. Berarti itu salah satunya sampean sudah sejahtera. Ya kan? Sampean bisa makan dengan makanan yang bergizi, sedangkan ada orang lain yang makannya masih kekurangan, masih ada yang minta-minta dulu, ngamen dulu baru bisa makan. Tapi itu sampean sudah lebih sejahtera daripada orang yang kekurangan itu. Nah, kalau sampean sudah sejahtera, sudah sepatutnya sampean harus bersyukur ya. Kalau sudah sejahtera nggak boleh bersifat sombong. Ya. Oke, dilanjut Bu Ayu. Demi menciptakan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu apa sih? Pembangunan nasional itu adalah kegiatan pembangunan fisik. Fisik itu yang bisa dilihat ya, dan mental bangsa Indonesia yang dilakukan secara adil dan merata. Jadi nggak hanya pembangunannya nggak hanya di kota, tapi juga di pelosok desa juga. Karena yang ada yang banyak membutuhkan itu di pelosok-pelosok desa itu, nah. Oke, contoh kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya adalah mengelola kekayaan negara dengan baik. Jadi misalnya Indonesia itu menghasilkan padi yang banyak, maka dikelola yang baik, dipenuhi kebutuhan di dalam negaranya, kalau lebih bisa diekspor sehingga ada pemasukan negara. Kemudian menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui program padat karya ya. Jadi di Indonesia ini harus maksudnya harus ada lowongan pekerjaan yang cukup untuk para penduduknya supaya supaya masyarakatnya sejahtera. Nah, kapan hari itu kan ada isu-isu bahwa Indonesia itu mendatangkan banyak pekerja dari luar negeri ya. Padahal banyak orang-orang di Indonesia itu yang masih membutuhkan pekerjaan. Nah, itu yang membuat masyarakat Indonesia resah, kok mendatangkan pekerja dari luar negeri padahal rakyat Indonesia masih banyak yang membutuhkan pekerjaan. Dari itu sampai nanti kalau sudah besar berusaha untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya, nah ya, biar bisa membantu orang-orang di sekitarnya.
Ya, makanya sampean harus memiliki keahlian khusus, belajar yang serius supaya nanti sampean bisa menggali bakat sampean. Misalnya Mas Atala itu pinter dalam bidang hidroponik ya, sekarang kan ayahnya Mas Atala kayaknya mengembangkan hidroponik di rumahnya ya. Mungkin aja nanti Mas Atala bisa menciptakan inovasi-inovasi baru seperti itu ya. Jadi sampean harus bisa mengembangkan bakat sampean supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Seperti itu. Kemudian usaha lagi yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah membangun fasilitas dan sarana kesehatan. Misalnya membangun rumah sakit, memperbaiki bangunan-bangunan rumah sakit yang sudah rusak, kemudian memenuhi kebutuhan peralatan-peralatan medisnya. Ya, seperti sekarang ini masanya COVID ini ya, banyak rumah sakit yang tiba-tiba dibangun secara cepat gitu ya, karena kebutuhannya banyaknya orang-orang yang sakit, maka pemerintah langsung membangun rumah sakit, memenuhi sarana prasarananya supaya bisa menyelamatkan nyawa-nyawa rakyat manusia Indonesia ini. Kemudian pembangunannya di bidang ekonomi, di bidang pendidikan ya, kemudian di bidang transportasi tidak hanya di kota tapi juga di daerah pelosok. Pembangunan ini masih belum selesai. Sampai sekarang pembangunan ini masih berjalan. Ya, pemerintah selalu mengadakan pembangunan terutama di pelosok-pelosok desa. Kemudian usaha lagi yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan kebudayaan bangsa agar semakin dikenal di dunia internasional. Loh Bu, kalau dikenal negara lain apa nggak takut dicontoh? Jangan takut dicontoh. Kalau kalian pengen budaya sampean itu nggak dicontoh, berarti sampean juga harus melestarikan budaya sampean. Nah, kebanyakan kita anak-anak zaman sekarang itu tidak kenal dengan budayanya atau malu dengan budayanya. Ya, itu tidak boleh. Kalau sampean tidak kenal dengan budaya sampean, nanti bisa jadi kekayaan budaya sampean diklaim oleh negara lain. Maka sampean harus melestarikannya, jangan malu belajar wayang, jangan malu belajar tarian-tarian daerah, karena itu adalah kekayaan negara kita. Dan bangsa Indonesia itu kaya akan seni dan budayanya. Jadi sampean nggak usah malu. Jangan dilihat kuno ya belajar budaya tradisional itu. Enggak, nah itu kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kemudian mengelola pajak dengan baik, karena setiap penduduk Indonesia ini yang berpenghasilan lebih pasti akan dikenakan pajak. Nah, pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mengolah pajak itu dengan baik, yaitu digunakan untuk pembangunan atau apa. Nah, itu supaya rakyatnya sejahtera. Kemudian menjunjung toleransi. Jadi penduduk Indonesia itu harus saling toleransi. Sama tetangganya yang beda agama juga harus toleransi. Dengan tetangganya yang beda status ekonomi, yang satu kaya, yang satu miskin juga harus saling toleransi. Nggak boleh membeda-bedakan. Ya. Oke. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kalau pemerintahnya sudah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, maka sepatutnya kita sebagai rakyat juga harus patuh kepada peraturan pemerintah, harus mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut mendukung pembangunan nasional. Salah satunya dengan menjaga fasilitas umum, saling menghormati antar suku, bangsa, dan antar pemeluk agama, serta membayar pajak tepat waktu. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga dapat ikut serta dengan cara mematuhi aturan yang ada, seperti yang disinggung Bu Ayu tadi ya, belajar dengan rajin, menerapkan sikap toleran dan merawat fasilitas umum di sekitar kita. Jadi sampean sebagai pelajar juga sampean itu belajar dengan tekun supaya nanti sampean bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membuat rakyat sejahtera. Kemudian menjaga fasilitas umum.
Kalau sampai di tempat umum, jangan dirusak fasilitasnya. Misalnya di halte, sampai mau naik bis, di halte sampai duduk-duduk, dicoret-coret haltenya, nggak boleh ya. Di taman, pohonnya dicoret-coret, ditulisi nama apel, seperti itu juga nggak boleh, nah ya, itu namanya merusak, tidak boleh. Oke, ayo lanjut. Sampai bisa melihat halaman selanjutnya 155. Coba halaman 155. Oke, di halaman 155 sama lihat itu ada daftar checklist ya. Kita diskusi bersama, bukan Bu Ayu aja yang menjawab loh ya. Sampean sekarang boleh berbicara. Tadi Bu Ayu menjelaskan, sekarang kita tanya jawab. Coba yang nomor 1. Kita jawab bersama-sama ya. Mana yang merupakan pernyataan yang tepat mengenai upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera? Coba yang A. Nanti kalau yang pernyataan yang tepat kita checklist ya. Yang A, menyediakan lapangan kerja bagi warga negara. Apakah itu termasuk pernyataan yang tepat? Ya apa enggak ya? Menyediakan lapangan kerja bagi warga negara. Ya, apa tidak? Iya. Iya, benar sekali. Berarti yang A di checklist ya. Yang B, yang lain juga boleh menjawab loh ya. Jangan hanya Mas Aska, semuanya ikut berdiskusi bersama. Yang B, memeratakan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Apakah iya, apa tidak ya? Meratakan pembangunan hingga ke pelosok desa-desa yang kecil-kecil itu juga dibangun. Ya, apa tidak? Ya, apa tidak ya? Ini ada siapa saja? Ini ada banyak loh, kok nggak ada suaranya ya? Jangan takut salah, nak. Nggak apa-apa. Jawab yang rame, nggak apa-apa. Boy malah seneng loh. Daripada sepi seperti ini, Boy bingung nanti. Ya. Yang B kira-kira apakah iya apa tidak? Meratakan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Iya. Iya, terima kasih. Sudah menjawab iya. Berarti yang B ini di checklist ya. Oke, sekarang yang C. Taat dalam membayar pajak. Barusan ada tadi itu. Taat dalam membayar pajak, iya apa tidak? Iya. Iya, terima kasih Mbak Chelsea. Iya, Bu. Pinter. C juga di checklist ya. Yang D, membuang sampah di dalam kendaraan umum. Misalnya buang sampah di bis gitu. Nah, itu termasuk pernyataan yang tepat apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi yang D nggak usah di checklist ya. Nggak usah di checklist ya. Karena tidak boleh nak membuang sampah. Sampean kalau nggak ada sampah, misalnya kok di bis nggak ada sampah, jangan dibuang di bawah bis atau di mana. Ditaruh sakunya dulu ya. Taruh sakunya sampean, nanti kalau sampean sudah turun, sudah menemukan tempat sampah baru dibuang. Dibiasakan sejak kecil seperti itu nak. Karena apa? Hal kecil walaupun sampean buang sampah yang kecil itu kalau sampean perbuatannya ditiru sama orang lain ditiru lagi, semuanya melakukan hal yang sama dengan sampean, kan akibatnya jadi jelek, ya kan? Jadi mulai dari diri sampean, mulai dari sekarang yang masih kecil, dibiasakan jangan buang sampah sembarangan. Kalau nggak ada tempat sampah, disimpan dulu di sakunya. Nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang di tempat sampah. Oke. Yang E sekarang.
menganggap keberagaman sebagai perbedaan yang dapat memecah belah. Misalnya perbedaan agama. Kalau berbeda agama itu malah bikin kita pecah belah. Apakah pernyataan itu tepat apa tidak? Tidak. Tidak, pinter. Tidak. Tidak ya. Oke, tidak. Berarti yang E tidak usah di checklist. Yang F sekarang. Menjunjung tinggi nilai toleransi. Toleransi, menghargai. Ya, berarti di checklist apa enggak ya ini? Iya. Pinter, Mas Atala ya tadi. Ya, yang F di checklist. Terima kasih. Yang G yang terakhir, mengelola pajak dengan bijak. Yo, di checklist apa tidak? Iya. Oke, pinter. Nah, sekarang yang nomor 2, ini pendapat sampean. Nanti kalau ada yang berani berpendapat, nggak apa-apa. Yuk berpendapat. Didengarkan dulu ya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar. Beberapa sekolah tidak nyaman untuk digunakan dalam belajar. Saat hujan, atap beberapa sekolah tersebut mengalami kebocoran dan siswa tidak dapat belajar dengan baik. Nah, apakah kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelajar Indonesia sudah sejahtera, Nak? Sudah apa belum? Belum, benar sekali. Belum. Kalau sama belajar masih belum nyaman, itu berarti belum sejahtera. Ya, yang A berarti belum sejahtera. Yang B sekarang. Bagaimana seharusnya kondisi pelajar Indonesia yang sejahtera? Jelaskan. Ayo, coba siapa yang berani? Bagaimana sih kondisi yang seharusnya yang sejahtera itu? Ya, jangan takut bersuara. Siapa yang berani? Nggak boleh takut berpendapat. Ayo. Bagaimana sih seharusnya pelajar yang sejahtera itu? Mas Atala, tahu jawabannya? Bagaimana pendapatnya Mas Atala? Kalau menurut Mas Atala, bagaimana sih pelajar yang sejahtera itu? Yang bagaimana? Yang sejahtera itu pelajar yang bagaimana sih? Yang bisa belajar dengan nyaman ya. Pelajar yang sejahtera itu bisa belajar dengan nyaman tanpa diganggu atap yang bocor ya. Bisa belajar dengan nyaman. Yang B. Belajar dengan nyaman. Bisa belajar dengan nyaman. Oke. Nah, nanti kalau Zoom-nya keputus, langsung masuk lagi ya. belajar. Ya, Bu. Oke. Jadi kalau sampean belajar itu masih nggak nyaman, masih misalnya kipas anginnya nggak ada di ruangan, nggak ada kipas angin, ruangannya panas, itu juga namanya belum sejahtera. Misalnya pas belajar papan tulisnya itu sudah kotor banget, nggak bisa ditulisi, itu juga belum sejahtera berarti. Nah, yang dinamakan pelajar yang sudah sejahtera berarti pelajar yang bisa belajar dengan nyaman tanpa terganggu oleh fasilitas yang tidak memadai. Ya. Oke, dilanjut Bu Ayu. Coba yang ini. Di halaman berikutnya. Di halaman 156. Ika ya, Bu? Balik ya, halaman 156. Baliknya. Sudah. Oke. Nah, yang pertama ini ada yang tahu ini gambar nama pekerjaannya apa ini, Nak? Membersihkan laut. Nelayan. Nelayan ya, nelayan. Nelayan atau orang yang mencari ikan.
Nah, di sini sekolah kita dekat juga kan dengan laut ya, banyak sekali nelayannya di sini. Kira-kira yang rumahnya itu di daerah Sukolilo tahu nggak sih ciri-ciri pekerjaan yang sejahtera? Ciri-ciri nelayan yang sejahtera itu seperti apa sih? Mencari ikan. Nah, bisa mencari ikan yang banyak ya. Bisa mencari ikan yang banyak dengan leluasa ya, dengan peralatan yang memadai. Kalau ini kan peralatannya masih peralatan yang tradisional ya. Kalau namanya nelayan yang sejahtera berarti alat untuk mencari ikannya itu sudah bagus, sudah memadai semuanya. Itu namanya nelayan yang sejahtera. Bentar, Bu Ayu bantu ketik. Bisa mencari ikan atau menangkap ikan yang kemudian boleh juga memiliki peralatan yang lengkap. Bagus ya, sehingga bisa menangkap ikan yang banyak. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2 sekarang. Ada yang tahu gambarnya apa itu, Nak? Yang nomor 2? Yang nomor 2 ini adalah apa? Nama pekerjaannya adalah? Yuk, gambarnya apa itu? Tahu nggak sampean? Apa itu? Ini pagi nih. Winter, petani ya. Ini adalah petani. Nah, ini waktu menanam padi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Cirinya petani yang sejahtera itu yang bagaimana ya? Kan banyak sekali petani yang di negara kita itu menanamnya itu membutuhkan biaya yang banyak. Pas jual harga berasnya murah sekali. Berarti itu kan belum sejahtera, ya kan? Berarti petani yang sejahtera itu yang seperti apa sih? Itu kayak apa? Ada yang tahu jawabannya atau punya ide? Petani yang sejahtera itu seperti apa? Yang tahu? Petani yang sejahtera itu yang bisa menghasilkan atau panen padi yang banyak. Kemudian setelah panen bisa dijual dengan harga yang pantas, yang cocok dengan harga, maksudnya biaya dia merawat padi itu. Kemudian peralatan yang dimiliki petani juga sudah modern. Itu berarti petani yang sejahtera. Ya, hasilnya melimpah, dijual juga dengan harga yang cocok, kemudian memiliki peralatan yang lengkap dan modern. Itu namanya petani yang sejahtera. Ya, kalau ada petani yang biaya menanamnya itu mahal, perawatannya mahal, pas dijual kok harganya murah sekali, itu berarti kasihan, Nak, masih belum sejahtera petaninya. Ya. Menghasilkan padi yang melimpah, kemudian mendapatkan harga jual yang pantas. Bisa juga ditambahi peralatan
yang memadai dan modern. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Yang nomor 3 sekarang, yang C. Nah, ada yang tahu nggak ya ini gambarnya apa ini yang C ini? Membuat gerabah, Bu. Oh, pengrajin gerabah. Kalau itu menurutnya Mas Atala pengrajin gerabah, ada yang berbeda pendapat nggak sama Mas Atala? Itu bulat-bulat, ada bulatnya di atas, biasanya dibuat untuk alat musik. Dalam apa Mas Aska? Pengrajin apa itu? Alat musik apa itu? Yang dung itu lah. Ada yang tahu? Ini adalah pengrajin gamelan ya nak ya. Gamelan. Pengrajin gamelan. Hampir sama seperti yang tadi. Kalau pengrajin yang sejahtera itu yang bagaimana ya? Yang alatnya untuk membuat gamelannya itu sudah memadai, sudah modern, itu namanya sudah sejahtera. Kemudian bisa hasil karyanya itu bisa dijual sampai ke mancanegara juga, itu namanya sudah sejahtera. Ya. Memiliki peralatan yang modern dan memadai, bisa menjual hasil kerajinan ke mancanegara, berarti itu sudah sejahtera, bisa menghasilkan pendapatan yang besar, itu juga sudah sejahtera. Setelah ini kayaknya Zoom-nya terputus, nak. Jadi nanti langsung gabung lagi ya kalau Zoom-nya nanti. Setelah ini, kalau sudah ditulis, kita nanti akan lanjut ke bahasa Jawa. Ya, IPS-nya sampai di sini. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Ya, oke. Semoga kita termasuk pelajar-pelajar yang sejahtera ya nak ya. Jangan lupa untuk bersyukur, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan ke kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang menggunakannya secara bijak. Kalau sampean punya HP, itu sampai sudah sejahtera. Nah, HP-nya ya digunakan dengan